Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa kelas 9, sekarang kalian akan belajar pada bagian 1.3, pembagian pada perpangkatan. Oke. Pada pembagian pada perpangkatan ini, kalian akan melakukan 3 kegiatan, yaitu kegiatan pertama, pembagian pada perpangkatan, kegiatan kedua, membandingkan volume, kegiatan ketiga, perpangkatan pada pecahan. Jadi, pada pelajaran kali ini, kalian harus bisa yang pertama, membagi perpangkatan, kemudian membandingkan volume, dan yang ketiga, perpangkatan pada pecahan. Oke, kita mulai pada kegiatan pertama, yaitu pembagian pada perpangkatan. Para siswa, coba kamu amati buku paketmu halaman 22. Di sana ada ajakan agar kalian mengamati. Ayo kita amati. Di sana ada 3 soal yang disajikan bentuk perkalian berulangnya, kemudian bentuk perpangkatannya. Akan Ibu sajikan untuk baris yang pertama saja ya. Untuk baris yang kedua dan ketiga bisa kamu amati sendiri. Langkahnya sama insya Allah. Yang pertama kamu lihat, di sini ada soal 3 pangkat 9 dibagi 3 pangkat 4. Kemudian bentuk perkalian berulangnya adalah 3 pangkat 9 ini menjadi 3 kali 3 kali 3 dan seterusnya sampai 9 kali ya. Sampai 9 kali. Kemudian 3 pangkat 4 menjadi 3 kali 3 kali 3 kali 3 sebanyak 4 kali. Maka nanti perpangkatannya menjadi 3 pangkat 5. Yang kamu perhatikan adalah ini di sini adalah pangkat 9, kemudian pangkat 4 bisa menjadi pangkat 5. Ini yang kamu perhatikan. Bagaimana hubungan antara 3 pangkat 9 dibagi 3 pangkat 4 kok bisa menjadi 3 pangkat 5. Ya. Bisa kamu amati dan kamu simpulkan para siswa? Insya Allah bisa ya. Gimana? 9 di sini ada 4 ya. Kemudian di sini menjadi 5, diapakan? Bagus, dikurangi ya. Sehingga 3 pangkat 9 dibagi 3 pangkat 4 itu nanti bisa dengan cara 3 pangkat 9 dikurangi 4 ya, menjadi 3 pangkat 5. Pinter kamu ya. Sekarang perhatikan berikutnya adalah ayo kita mencoba. Para siswa, ini nanti kalian coba ya. Kalian lakukan sesuai dengan langkah pada ayo kita amati. Jadi misalkan untuk baris yang pertama 4,2 pangkat 10 dibagi 4,2 pangkat 5. Di sini ditulis bentuk perkalian berulangnya, kemudian bentuk perpangkatannya bagaimana. Jadi nanti 4,2 nanti jadi pangkat berapa. Ini kamu kerjakan ya seperti biasanya. Hasil pengerjaan kalian foto, kemudian kalian kirimkan pada bapak atau ibu pengajar kalian. Oke, selamat mencoba, semoga kalian diberi kemudahan. Kemudian dilanjutkan, nih, maka secara umum pembagian pada perpangkatan itu ditulis A pangkat 5 dibagi A pangkat N ini menjadi A pangkat apa ya. Tadi sudah dicontohkan ya pada ini 3 pangkat 9 dibagi 3 pangkat 4 kok bisa menjadi 3 pangkat 5, caranya adalah dikurangi ya.
Nah, berarti kalau ditulis dalam bentuk umum, A pangkat M dibagi A pangkat N menjadi A pangkat apa? Ya, pinter, yaitu menjadi A pangkat M dikurangi N ya. Jadi diingat-ingat pada pembagian pada perpangkatan itu caranya seperti ini. Ini merupakan rumus umum ya. Lanjut. Sekarang kegiatan kedua, yaitu membandingkan volume. Kalian lihat pada halaman 24 dan 25, di sana ada kegiatan membandingkan volume kubus. Ya. Di sana ada 4 poin, yaitu A, B, C, D. Ya. Untuk poin A ya, untuk soal yang A, membandingkan volume pada soal yang A. Pada soal yang A ini, di sana ada kubus besar dengan panjang rusuk 4 satuan. Jadi panjang rusuknya 4 satuan. Dan sebelahnya ada kubus kecil dengan panjang rusuknya 2 satuan. Ya. Kemudian volume kubus besar adalah 4 kali 4 kali 4. Sedangkan volume kubus kecil adalah 2 kali 2 kali 2. Nah, hasil ini nanti kamu tuangkan di dalam tabel pada halaman 25. Ya. Volume kubus besar. Volume kubus besar di sana tertulis 4 kali 4 kali 4 alias 4 pangkat 3 ya. Kemudian volume kubus kecil 2 pangkat 3. Nah, 4 pangkat 3 ini angka 4-nya atau basisnya adalah 4 ya. Basisnya ini kamu rubah menjadi perpangkatan 2. Sehingga 4 bisa dirubah atau ditulis 2 pangkat 2. Ya, 2 pangkat 2. Sehingga 4 pangkat 3 itu sama dengan 2 pangkat 2 pangkat 3. Pada materi yang lalu, perpangkatan bilangan berpangkat adalah aturannya secara umum adalah dikalikan. Jadi di sini 2 pangkat 2 pangkat 3 itu sama dengan 2 pangkat 2 kali 3 ya. Sehingga menjadi 2 pangkat 6. Oke. Sekarang pada kolom yang ketiga yang ini, maka nanti volume kubus besar adalah 2 pangkat 6 dibagi volume kubus kecil adalah 2 pangkat 3 karena perbandingan ya para siswa ya. Sehingga 2 pangkat 6 dibanding 2 pangkat 3. Ingat, pada saat kegiatan 1 yaitu pembagian pada perpangkatan, itu kalau 2 pangkat 6 dibagi 2 pangkat 3 maka nanti akan menjadi 2 pangkat 6 dikurangi 3 karena pembagian. Pada kegiatan 1 yang lalu kalian sudah bisa menyimpulkan. Nah, 2 pangkat 6 dikurangi 3 sama dengan 2 pangkat 3. Maka perbandingan volume kubus adalah 2 pangkat 3 dibanding 1 ya, atau 2 pangkat 3. Oke, nanti ini untuk baris yang B, baris yang C, dan baris yang D ini kamu kerjakan sendiri seperti biasanya. Hasil pengerjaannya kalian foto, kalian kirimkan pada Bapak Ibu guru yang mengajar kalian. Semoga diberi kemudahan. Sekarang dilanjutkan pada kegiatan 3.
Kegiatan 3 adalah perpangkatan pada pecahan. Ini tujuannya adalah supaya kalian bisa menyelesaikan soal perpangkatan pada pecahan. Oke, kita lihat di sini. Ayo kita amati. Para siswa, coba kalian amati pada baris 1 ya. 2/3 pangkat 3. Maka caranya bentuk perkalian berulangnya dikalikan semua. 2/3 pangkat 3 menjadi 2/3 dikalikan 2/3 dikalikan 2/3. Sebanyak 3 kali ini ya. Maka bisa ditulis pembilangnya adalah 2 kali 2 kali 3. Per penyebutnya adalah 3 kali 3 kali 3. Ya. Sehingga bentuk pembagian pada perpangkatannya adalah 2 kali 2 kali 2 sama dengan 2 pangkat 3. 3 kali 3 kali 3 sama dengan 3 pangkat 3. Inilah hasil perpangkatannya. Ya. Jadi perpangkatan pada pecahan kamu perhatikan, berarti kalau 2/3 ini dipangkatkan 3, maka nanti bisa ditulis 2 pangkat 3 per 3 pangkat 3. Bisa disimpulkan ya, bisa dipahami ya. Lanjut yang baris 2 misalkan ini. Negatif 2/3 pangkat 3 berarti menjadi negatif 2 pangkat 3 per 3 pangkat 3. Ini langsung meloncat ke sana ya. Jadi ini. Nah, kemudian baris yang ketiga. Negatif 2/3 pangkat 4. Ini pangkat 4 anak-anak ya, para siswa ya. Ini nanti setelah dilakukan proses bentuk perkalian berulangnya, maka dia menjadi bilangan positif, yaitu 2 pangkat 4 dibagi 3 pangkat 4 atau 2 pangkat 4 per 3 pangkat 4. Perhatikan, kalau pangkatnya ganjil ternyata nanti hasilnya negatif. Kalau pangkatnya genap ternyata hasilnya adalah positif ya. Ini harus dipahami dengan baik. Kamu ingat-ingat, bilangan negatif kalau dipangkatkan dengan ganjil, bilangan ganjil ini ya, maka dia nanti menjadi negatif ya. Kalau bilangan negatif dipangkatkan dengan pangkat yang genap, maka dia akan menghasilkan bilangan positif. Ini yang perlu diperhatikan. Lanjut, ayo kita mencoba. Kamu lihat halaman 26 dan 27. Di sana ada 6 soal ya. Ini hanya Ibu tampilkan yang halaman 26. Ya. 4/5 pangkat 4. Maka bentuk perkalian berulangnya ini kamu isikan seperti pada saat ayo kita amati, langkahnya seperti itu. Kemudian bentuk pembagian pada perpangkatannya juga ditulis ya. Jadi persis sama langkahnya pada ayo kita amati. Oke, lanjut. Ayo kita simpulkan. Maka kesimpulannya bagaimana para siswa ya? A per B pangkat N ya. A per B pangkat N. Maka nanti menjadi apa? A pangkat N. Bagus, pinter. Per B pangkat N. Jadi masing-masing yang ada di dalam kurung ini dipangkatkan N. A pangkat N per B pangkat N. Seperti ini kesimpulannya ya. Kemudian lanjut. Dilanjutkan pada materi esensi 1.3.
Jadi materi esensi 1.3 ini merupakan kesimpulan dari kegiatan 1, kegiatan 2, dan kegiatan 3. Oke, lanjut. Materi esensi bisa kalian lihat pada halaman 28, yaitu di sini ada 2 pokok yang harus kalian pahami dengan baik ya dan diingat-ingat. Hasil yang pertama, hasil bagi dari perpangkatan dengan basis yang sama, maka tersimpulkan pada rumus ini. Jadi A pangkat M per A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi N. Ingat-ingat ya, pada pembagian tuh dikurangi. Contoh, 3 pangkat 6 dibagi 3 pangkat 4. Maka cara mencarinya adalah 3 pangkat 6 dikurangi 4. Sama dengan 3 pangkat 2. Oke, bisa dipahami ya. Sekarang perpangkatan pada pecahan. Dirumuskan seperti ini. A per B ya, pangkat N, A per B pangkat N nanti menjadi A pangkat N per B pangkat N. Oke, contoh 2 per 3 pangkat 3, maka menjadi 2 pangkat 3 per 3 pangkat 3. Dua hal ini harus dicatat dengan baik dan diingat-ingat serta dipahami dengan baik. Semoga diberi kemudahan. Lanjut. Contoh soal. Pada halaman 28 dan 29 ada 4 contoh soal. Oke, kita bahas. Untuk contoh 1, yaitu pada bab pembagian pada perpangkatan. Nomor 1. 4 pangkat 3 dibagi 4 pangkat 2. Maka cara mengerjakannya 4 pangkat 3 dikurangi 2. Menjadi 4 pangkat 1. Ini asalnya 4 pangkat 1. 4 pangkat 1 itu sama dengan 4 ya. Tuh. Nomor 2 ya. Maaf. Negatif 4 pangkat 7 dibagi negatif 4 pangkat 2. Maka caranya negatif 4 pangkat 7 dikurangi 2 karena pembagian. Sehingga menjadi negatif 4 pangkat 5. Ya. Nomor 3. X pangkat 5 per X pangkat 2. Maka menjadi X pangkat 5 dikurangi 2. Sehingga menjadi X pangkat 3. Demikian untuk soal contoh 1. Kemudian contoh 2. Sederhanakan bentuk 4 pangkat 3 dikalikan 4 pangkat 8 dibagi 4 pangkat 5. Maka caranya 4 pangkat 3 kali 4 pangkat 8 dikerjakan dulu. Ingat pada materi yang lalu, yaitu perkalian pada perpangkatan, maka caranya ditambah pangkatnya ya. Sehingga 4 pangkat 3 kali 4 pangkat 8 menjadi 4 pangkat 3 ditambah 8 per 4 pangkat 5. Kemudian 4 pangkat 3 tambah 8 adalah 4 pangkat 11. Dibagi 4 pangkat 5. Pembagian pada perpangkatan alias dikurangi. Sehingga menjadi 4 pangkat 11 dikurangi 5. Jadi hasilnya adalah 4 pangkat 6. Lanjut. Pada contoh 3. Operasi perkalian dan pembagian pada perpangkatan. Ada soal. Sederhanakan bentuk B pangkat 4 per B pangkat 2 dikalikan B pangkat 6 per B pangkat 3. Maka caranya adalah
B pangkat 4 per B pangkat 2 ini dikerjakan dulu dengan cara pangkatnya dikurangi. Kenapa? Karena pembagian, ya. Sehingga menjadi B pangkat 4 dikurangi 2. Dikalikan B pangkat 6 dikurangi 3 karena pembagian. Sehingga B pangkat 4 kurangi 2 menjadi B pangkat 2. Dikalikan B pangkat 3 pangkat 6 kurangi 3 menjadi B pangkat 3. Nah, pada perkalian itu nanti caranya pangkatnya ditambah. Sehingga menjadi B pangkat 2 ditambah 3. Maka hasil akhirnya adalah B pangkat 5. Alhamdulillah mudah ya. Mudah ya, insya Allah mudah. Kemudian lanjut contoh 4. Soal cerita atau soal penerapan pembagian pada perpangkatan dalam kehidupan nyata. Para siswa, di sini ada soal. Berdasarkan data BPS tahun 2010, yaitu pada link www.bps.go.id, jumlah penduduk Pulau Jawa mencapai 130 juta jiwa. Ini melalui proses pembulatan. Sedangkan luas Pulau Jawa itu 1,3 kali 10 pangkat 5 kilometer persegi. Yang ditanyakan, berapakah kepadatan penduduk Pulau Jawa tahun 2010? Berikut alternatif penyelesaiannya. Seperti biasa, kalau ada soal cerita, diusahakan sebelum menjawab, kalian harus menuliskan diketahui dulu. Diketahuinya apa? Di dalam soal itu, diketahui jumlah penduduk Jawa adalah 130 juta jiwa. Maka 130 juta bisa ditulis 130 juta seperti ini. Kemudian bisa ditulis dengan notasi ilmiah atau bentuk baku yaitu 1,3 kali 10 pangkat 8. Dari mana kok bisa 10 pangkat 8? Mudahnya begini para siswa ya. Jadi dari tulisan ini bisa kita stop di sini. Nah, di sini di stop ya karena 1 koma. Kemudian kamu hitung ini. Ini 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sehingga menjadi 1,3 komanya di sini ya, komanya di sini. 1,3 kali 10 pangkat 8. Kemudian luas Pulau Jawa itu adalah 1,3 kali 10 pangkat 5 kilometer persegi. Sehingga kepadatan penduduk ini kepadatan penduduk rumusnya adalah jumlah penduduk dibagi luas area. Nah, jumlah penduduk ditulis 1,3 kali 10 pangkat 8. Kemudian luas area adalah 1,3 kali 10 pangkat 5. Kemudian 1,3 per 1,3 dikalikan 10 pangkat 8 per 10 pangkat 5. Nah 1,3 per 1,3 sama dengan 1. Artinya 1,3 dibagi 1,3 itu adalah sama dengan 1. Lalu 10 pangkat 8 dibagi 10 pangkat 5. Pengerjaannya seperti pembagian pada perpangkatan yaitu dikurangi 10 pangkat 8 dikurangi 5 sehingga menjadi 1 kali 10 pangkat 3 sama dengan 1000 ya. Jadi kepadatan penduduk Pulau Jawa tahun 2010 yaitu 1000 jiwa per 1 kilometer persegi ya. Jadi ini. Nah itu demikian untuk contoh 1, 2, 3, dan 4. Selanjutnya, ayo kita tinjau ulang. Maksudnya, kalian mengerjakan soal ini untuk meninjau apakah kalian sudah paham atau masih belum paham. Insya Allah mudah.
lakukan langkah-langkahnya seperti yang sudah dijelaskan pada yang lalu. Ya. Untuk nomor 1, sederhanakan perpangkatan berikut. Ini sangat mudah sekali. Yang A, 8 pangkat 4 per 8 pangkat 1. Diapakan ini ya pangkatnya, diingat-ingat kalau pembagian diapakan ya. Ini juga sama, langkahnya ini juga sama ya. Kemudian sederhanakan perpangkatan berikut. Yang A misalkan, ini kamu kerjakan dulu 8 pangkat 4 dibagi 8 pangkat kali, maaf ya. 8 pangkat 4 kali 8 pangkat 2. Ini kalau perkalian diapakan ya, diingat-ingat ya, ditambah ya. Kemudian hasilnya nanti dibagi dengan 8 pangkat 3. Sehingga bisa terselesaikan dengan baik. Yang B juga demikian ya para siswa ya. Yang C juga demikian. Semuanya mudah insya Allah. Kemudian nomor 3, sederhanakan bentuk berikut ini. 6 pangkat 3 kali 3 pangkat 5 per 2 pangkat 3. Nah, caranya bagaimana? Caranya nanti yang 6 ini kamu rubah menjadi bentuk perkalian 2 kali 3. Seperti ini. Pangkat 3 ya. Kali 3 pangkat 5. Kemudian per 2 pangkat 3. Nah, ini Ibu beri gambaran hanya langkah pertama aja. Selanjutnya ini kamu kerjakan sendiri ya. Diupayakan yang insya Allah bisa ini dikerjakan sendiri ya. Insya Allah bisa. Akhirnya nanti akan terjadi bentuk yang paling sederhana ya. Kemudian nomor 4. Pada contoh 4 yang lalu, yang ini contoh 4 yang ini ya. Nah, yang ini. Nah, pada contoh 4 yang ini ya. Itu jika populasi penduduk Pulau Jawa bertambah 1% setiap 10 tahun, maka hitunglah kepadatan penduduk Pulau Jawa tahun 2020 dan 2030. Insya Allah bisa. Ini bertambah 1% ya. Ini kamu kerjakan, mudah-mudahan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langkah terakhir untuk lebih mengasah kemampuan kalian harus berlatih. Itu kamu lihat. Ayo kita berlatih latihan 1.3 halaman 30 sampai 32 ya. Nah, ini nanti akan diinfokan lebih lanjut oleh Bapak dan Ibu guru yang mengajarkan kalian. Nomor-nomor berapa saja yang perlu dikerjakan untuk melatih pemahaman kalian. Ingat, belajar matematika harus banyak berlatih. Tanpa latihan, kamu akan mengalami kesulitan atau kegagalan dalam belajar ya. Oke, semangat ya. Semangat. Baiklah, demikian yang Ibu sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Alhamdulillah, semoga diberi kemudahan oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.